Oke, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggali informasi hanya dengan bermodalkan describe. Nah, sebelum lanjut, jika membantu ya tolong bagikan ke orang yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut saja. Describe. Dari panas itu akan menampilkan seperti ini. Di sana itu ada berapa banyak? Ada nilai rata-rata standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum. Oke. Nah, kan ini data yang udah kelihatan jelas langsung. Nah, selain dari data ini, kita juga bisa menyimpulkan beberapa hal. Yaitu, ke satu, kita bisa menyimpulkan dari data ini apakah ada missing value atau tidak. Keduanya, apakah dari data ini apakah ada outlier atau tidak. Ketiganya, apakah distribusi ini ada kemungkinan skewness atau tidak, atau distribusi miring. Nah, oke. Kita lihat dari missing value-nya dulu. Nah, kalau missing value sebenarnya simple aja. Kita lihat dari count-nya. Misal jumlah datanya itu ada 100. Nah, kita lihat di count. 100. Berarti ini tidak ada missing value, lengkap. Nah, sementara monthly spending sama income itu ada 99, yang berarti menandakan bahwa di sini ada missing value 1 gitu. Oke, yang kedua yaitu mencari kemungkinannya outlier. Kalau menggunakan rumus Turkey-Penches, baik, kita akan menggunakan yang dari Turkey-Penches. Untuk menandakan atau suatu nilai itu masuk dalam outlier, itu dilihat dari apakah dia lebih kurang dari lower, apa lebih besar dari upper. Nah, dengan menggunakan rumus dari Turkey-Penches, untuk mencari lower itu kuartil 1 dikurangi 1,5 dikali rentang dari kuartil 1 dikurang kuartil 3 dikurang kuartil 1 maksudnya. Maaf. Kalau upper itu kuartil 3 ditambah 1,5 dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1, seperti itu. Nah, bisa baca aja di sini sih. Kita lanjut. Misal kita menggunakan yang income itu sebagai contoh perhitungan kita. Lihat. Kuartil 1. Kuartil 1-nya kan 2000, kuartil 3-nya 6000. Nah, rentangnya itu 4000. Nah, hitung lowernya itu dapat minus 3000, uppernya itu dapat 13000. Nah, kan berarti data normal itu ketika ada, atau misalnya bukan outlier itu dari minus 3000 sampai 13000. Oke, minus 3000 sampai 13000 lah gitu simpelnya. Kita lihat di income. Nilai minimum 680, kan tadi dari minus 3000 sampai 13000. Nah, kan jauh dari minus 3000 ini. Ya berarti ini bukan outlier. Nilai maksimum ini 50.000. Wah, ini jauh banget, soalnya tadi uppernya itu 13.000, jauh banget. Berarti maksimumnya itu udah jelas. Di sini terdapat, di fitur income ini terdapat nilai outlier gitu. Kalau misalnya capek, malas ngitung-ngitung, saya pengen yang set gitu, ya udah. Kalau misalnya gak mau ngitung, nah sebenarnya ada yang lebih gampang sih. Sebenarnya biasanya saya pakai gini aja. Misalnya monthly spending sebagai contoh. Kita lihat kuartil 1 200, naik ke 600, naik ke 1000, maksimalnya 6000. Wah, kan ini jauh banget. Tanpa ngitung pun kita udah tahu ini kuartilnya nilai maksimumnya itu jauh banget dari kuartil 3. Nah, berarti ini ada outlier. Seperti itu aja sih. Ya kalian lihat saja. Misalnya 200 ke 600, 400. Kan naiknya 400, 600 ke 1000 kan paling naiknya itu 1100 kan, ini 500-an lah. Tiba-tiba ini naik 5000. Wah, kan jauh banget ini ya. Berarti di sini ada outliernya tinggi gitu. Kemungkinan outliernya tinggi. Kalau gini kasusnya sih ini udah pasti outlier sih gitu. Oke, sekarang kita akan mencari tahu kemungkinan data skewness. Dari describe ini kita bisa ada berbagai cara untuk menentukan bahwa data ini skewness atau tidak. Misalnya kita lihat dari median sama mean. Kita lihat mediannya itu harusnya dekat sama mean kalau misalnya data ini tidak skewness. Misalnya 38 median, mean 37. Dekat nih. Gak jauh. Nah, kemungkinan skewnessnya dikit. Oke. Kalau misalnya money spending nih sebagai contoh, 600 untuk median, 900 untuk mean. Nah, ini lumayan jauh nih. Berarti kemungkinan skewnessnya itu tinggi gitu. Nah, kita lihat dari ini income 4000, ini hampir 5000 ke 56. Kemungkinan skewness positifnya tinggi. Nah, ketika nilai mean-nya itu lebih besar daripada median, jauh lebih besar, maka kemungkinan skewness positif tinggi. Jika mean-nya itu kurang dari median, skewness negatifnya itu tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang untuk memperkuat bahwa suatu fitur skewness, kita bisa lihat dari standar deviasi. Nah, normalnya standar deviasi harusnya itu kurang dari mean, jauh kurang dari mean. Nah, lihat misalnya ini yang datanya itu tidak skewness. Mean 37, standar deviasinya itu 12. Nah, jauh kan? Kita lihat dari monthly spending sama income.
standar deviasinya itu lebih besar daripada mean. Berarti ini menandakan data itu skewness tinggi, atau fitur itu memiliki datanya yang skewness itu tinggi. Seperti itu. Nah, diperkuat juga dengan adanya outlier. Kan kalau misalnya distribusi miring atau skewness itu kan karena banyaknya outlier kan ya, atau adanya outlier, maka mereka akan skewness, distribusinya skewness gitu. Dengan banyaknya outlier juga akan memperbesar standar deviasi. Nah, seperti itu. Misalnya kan ini kan cuma kemungkinan awal kita. Misalnya kita tahu ini juga bisa mempercepat kalau misalnya kan ini kemungkinan skewnessnya dikit, jadi gak perlu kita visualisasikan. Jadi kita gak buang-buang waktu untuk memvisualisasikan data yang tidak skewness atau kemungkinan skewnessnya dikit. Jadi bisa ke data yang lain dulu gitu. Money spending sama income. Untuk memperkuat keyakinan, kan kita itu kemungkinannya tinggi banget, kita udah tahu kemungkinannya tinggi, tapi kurang yakin nih, ya udah kita visualisasikan aja. Nah, lihat. Histogram income sama money spending ini udah jelas skewness. Berarti yang kemungkinan tadi itu besar itu emang benar. Itu memperkuat keyakinan kita bahwa suatu fitur itu skewness atau tidak. Kan histogram egg ini kan gak skewness kan? Kita bisa memprediksi atau bisa menduga-duga dari describe sebelumnya bahwa histogram egg itu gak skewness, distribusinya itu gak skewness. Ya, tapi di sini juga kelihatannya gak normal juga, gak distribusi Gaussian distribution. Nah, oke. Kalau untuk outlier itu ada, kita untuk lebih jelasnya melihat adanya outlier itu di Boxcock. Nah, kita misalnya kan udah menduga-duga bahwa money spending sama income itu adanya outlier, ya udah kita tinggal pakai Boxcock misalnya untuk memperjelas. Gak perlu pakai X, soalnya kita udah menduga bahwa gak ada outlier di sana. Jadi itu akan sedikit mempercepat kita dalam melakukan explanatory data analysis atau ya menganalisis data lah. Seperti itu. Nah, kan ini udah jelas kan nih outliernya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kelihatan. Ini 2. Nah, kalau ada titik-titik ini berarti kan ada outlier. Gitu kan simpelnya. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan tentang menggali informasi dengan hanya menggunakan describe saja. Kalau misalnya membantu, ya bisa kalian share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dan selagi saya bisa menjawabnya, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya.